Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, jamaah malam Jumat. Alhamdulillah sore hari ini kita diguyur hujan. Yang awalnya mungkin kita khawatir ya bapak-bapak, karena di Cilengsi itu informasinya hujannya deras banget, bahkan udah ada yang kena area-area banjir. Tapi alhamdulillah Bekasi dari tadi siang hanya gelap gitu ya. Hujannya sekitar jam 5 ya kalau tidak salah. Ya alhamdulillah tidak sampai pada banjir ya bapak-bapak sekalian. Nah bapak-bapak sekalian semoga Allah muliakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya. Jadi saya hadir di sini sebenarnya bukan ustadz beneran ya. Ustadz benerannya ini ada Ustadz Rahmat Prihatin ya, ada Ustadz Ketua DKM ya, dan Ustadz Abbas ya. Tapi ini karena permintaan Pak Mus ya, permintaan Pak Mus, jadi saya diminta untuk sharing di sini ya, seperti itu. Bapak-bapak sekalian semoga Allah muliakan, kajian kita kali ini itu akan membahas yang namanya fikih medsos, gitu ya. Mungkin menjadi pertanyaan buat kita ya, kenapa ada fikih medsos seperti itu? Bukannya fikih itu fikih sholat aja gitu ya. Nah ternyata bapak-bapak sekalian yang perlu kita pahami, dalam Islam itu mulai dari ujung rambut sampai dengan mendirikan negara itu diatur semuanya dalam Islam. Semuanya diatur bapak-bapak sekalian. Nah ibaratnya bapak-bapak sekalian, Islam itu punya syariat, yang syariat itu fungsinya itu seperti rem. Nah kalau saya tanya fungsi rem di sini, orang bengkel nih Pak Heri ya, fungsi rem itu apa Pak? Fungsi rem itu apa tuh Pak? Untuk ngerem, iya betul, ngerem ya. Biar nggak bablas katanya, betul. Nah tapi bapak-bapak sekalian, saya pernah dapat kajian yang menarik. Fungsi rem itu sebenarnya bukan untuk menghentikan, tapi apa? Fungsi rem itu adalah supaya kita naik motor lebih kencang. Betul nggak? Kalau kita udah tahu rem kita udah oke, rem kita udah mantap, naik motornya bisa ngebut nggak? Bisa ngebut. Nah, maka dalam Islam itu bapak-bapak sekalian ada namanya fikih, gitu ya. Fikih itu fungsinya apa? Fikih itu fungsinya agar Islam itu bisa dijalankan sempurna, seperti itu. Jadi Islam itu bukan ingin membatasi, bukan, gitu ya. Jadi bapak-bapak perlu ketahui ya, syariat itu bukan untuk membatasi. Justru syariat itu untuk memuliakan kita. Syariat itu untuk menjadikan manusia yang biasa-biasa aja itu menjadi tinggi. Nah itu syariat. Nah maka ada fikih medsos bapak-bapak sekalian, itu supaya apa? Supaya bapak-bapak atau kita yang hadir hari ini menggunakan medsos itu jadi mulia menggunakan medsosnya, gitu ya. Nah nanti kita akan lihat nih dampak-dampak penggunaan medsos ya. Medsosnya ada yang dampak positif maupun dampak negatif ya, seperti itu. Baik, sebentar ya. Oh ini nggak aktif nih, kenapa nih? Sebentar. Hah? Baterainya kayaknya ya. Coba sebentar. Ada nih baterai. Mana baru? Saya punya stok banyak.
Tadi udah nyoba bisa. Enggak ini ya. Coba sebentar. Mungkin di restart dulu, bukan di restart ya, apa namanya? Di skip. Ya. Coba ganti aja. Oh, berarti dari situnya apa ya? Sebentar, Sat. Apa? Jalan ya? Kayaknya ininya. Nah, ini. Enggak bisa. Jalan. Sip. Ya, bisa. Ya. Oke, udah. Makasih ya. Siap, nggak apa-apa, nanti dipakai. Nah, Bapak-bapak sekalian semua muliakan. Jadi kita akan mengkaji fikih medsos. Saring sebelum sharing. Ya, Bapak-bapak sekalian mungkin dapat berita ya, dapat berita-berita di WhatsApp. Saya kemarin camping, Pak, hari Ahad. Kebetulan handphone saya lowbat. Nah, tiba-tiba saya dibilangin sama salah satu anggota kemah, UAS ditangkap. Gitu. UAS ditangkap katanya. UAS siapa? UAS, Pak? Ustadz Abdul Somad. Terus langsung anggota-anggota yang di situ, Masya Allah, ini makin zolim aja nih, gitu ya. Udah langsung begitu Bapak-bapak sekalian. Terus saya bilang, itu beritanya betul nggak? Betul, Detik, gitu ya. Informasinya detik.com katanya. Seperti itu. Karena handphone saya mati, Pak. Sampai saat itu saya belum mau bahas. Kenapa? Karena takutnya Bapak-bapak sekalian, itu hoax. Ya, itu hoax. Seperti itu. Nah, ternyata setelah siang ya, handphone saya nyala, saya cek di media sosial semuanya, itu tidak ada berita UAS itu ditangkap. Saya cek UAS ditangkap, yang ada adalah beritanya hoax ya. Beritanya nggak benar. Seperti itu. Nah, itu seperti apa Bapak-bapak sekalian? Ternyata berita hoax itu udah diantisipasi ya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Nah, di sini Bapak-bapak sekalian ya, hai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang-orang fasik, jadi kita diminta untuk cross check. Jangan langsung mempercayai begitu aja. Nah, asbabun nuzul dari surat ini Bapak-bapak sekalian, dulu di masa Rasulullah itu ada namanya Bani Mustalik. Ya, jadi salah satu sahabat diutus itu untuk meminta zakat, gitu ya, untuk ngambil zakat, seperti itu ya. Nah, ketika datang sahabat itu, ya, kaum yang mau dimintain zakat ini sebenarnya pengen nyambut, ya, pas pengen nyambut rame-rame, ya, rame-rame nyambut, gitu ya, udah disiapin apa aja, kerumunan banyak orang. Akhirnya apa? Sahabat ini takut. Sahabat ini takut Bapak-bapak sekalian. Apa yang dibilang sama sahabat? Wah, ternyata saya pengen dibunuh. Padahal belum nyampe, padahal belum ada bukti. Tapi dia udah bilang apa? Ternyata saya mau dibunuh. Akhirnya apa? Sahabat ini balik, ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, Bani Mustalik ini pengen ngebunuh saya. Kenapa emang? Mereka nggak mau bayar zakat ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah bilang sama para sahabat, siapkan semua perangkat perang, kita serang. Gitu ya, orang yang tidak membayar zakat dan memusuhi Islam. Nah, ketika pengen berangkat Bapak-bapak sekalian, akhirnya ini utusan Bani Mustalik itu bingung. Ini kenapa kemarin pas pengen datang tapi malah kabur ya, ketemu dia. Ya, akhirnya apa? Mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang engkau ingin lakukan dengan banyak pasukan ini? Sesungguhnya kami ingin menyerang engkau. Kenapa? Karena engkau ingin menyerang sahabat yang ingin menagih zakat. Nah, ternyata apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya berita itu tidak benar. Sesungguhnya sahabatmu yang engkau utus itu ingin kami sambut. Ya, ingin kami sambut dan kami ingin berikan apa namanya? Ya kayak gini gitu ya, dikasih minuman gitu ya, dikasih gorengan kan gitu ya. Pokoknya disambut. Pengennya begitu. Nah, tapi ternyata udah ketakutan. Akhirnya apa? Karena ketakutan dia bikin berita bohong. Nah, ini hoax pertama kali yang dilakukan di masa Rasulullah SAW. Ya, jadi beritanya tidak benar. Nah, apa hikmahnya Bapak-bapak sekalian dari peristiwa ini? Yang pertama, jika kita mendapatkan informasi, ada namanya tasabut. Ya, tasabut itu apa Bapak sekalian? Memastikan beritanya itu benar apa enggak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada forward WhatsApp Bapak-bapak sekalian, itu jangan langsung di forward. Jangan. Gitu ya.
Jangan langsung di forward. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Bisa jadi itu hoax. Ya. Nah, yang kedua, kebenaran informasi yang kita dapatkan itu perlu di cross check. Ini orangnya yang ngomong siapa? Gitu ya. Jadi dulu di masa para muhaddis ya, para pembuat hadis itu, kalau ada berita yang informasinya, beritanya dari siapa? Dari si A. Oh, ternyata si A itu pernah bohong. Gitu ya. Akhirnya apa? Riwayat hadis ini mengatakan ini matruk dia. Nggak boleh didengerin. Kenapa? Karena dia udah pernah bohong. Jadi kalau di masa dulu ya, ada orang yang pernah bohong, itu udah nggak boleh diterima lagi. Tapi ini kaidah untuk menerima hadis. Gitu ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, di medsos pun begitu. Jangan sampai ketika kita mendapatkan informasi itu langsung forward, emosi kita. Ya, HRS pengen dihukum gantung misalnya. Oh, kita emosi, kita forward kemana-mana. Padahal beritanya bohong. Gitu ya. Bapak-bapak masih ingat 2019 ya, peristiwa politik ya, ada salah satu aktivis politik perempuan gitu ya. Itu mukanya lebam-lebam, dikiranya tuh dipukulin katanya. Gitu ya. Terus kita sebagai pendukungnya gitu ya, wah ini zolim ini. Kita udah itu ya, udah bangkit gitu. Kita udah bangkit. Akhirnya apa Bapak sekalian? Ternyata beritanya bohong. Saya tanya sama teman saya yang polisi di Mabes Polri. Jadi ini beritanya dari mana gitu ya? Ternyata pelakunya itu tokoh nasional katanya. Kenapa nggak ditangkap? Kalau ditangkap repot nih Republik gitu ya. Seperti itu Bapak-bapak sekalian. Ternyata apa? Berita-berita yang beredar hari ini itu banyak sekali yang memang bertujuan untuk supaya kita itu namanya itu post truth. Bangkit emosi kita pengen nyerang gitu ya. Akhirnya apa Bapak-bapak sekalian? Ternyata beritanya bohong. Seperti itu ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, makanya pentingnya kajian hari ini tuh seperti itu. Yang ketiga, larangan langsung untuk membenarkan. Gitu ya. Jadi kalau ada berita, tabayun dulu. Gitu ya. Jadi kalau ada WhatsApp dipastikan. Gitu ya. Maka ketika kemarin hari Ahad itu saya dapat informasi, wah, UAS ditangkap gitu ya. Beritanya dari mana? Dari Detik gitu ya. Nah, ternyata tidak ada gitu ya. Tidak ada informasi tersebut. Dan di berita Detik pun beritanya hoax. Gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan fakta dan data media sosial. Ya, di dunia ya Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, seluruh negara maju itu menggunakan media sosial. Dan tingkat kekayaan negara itu berpengaruh terhadap mereka menggunakan media sosialnya. Contohnya apa? Qatar dan Kuwait menjadi negara terkaya. Kenapa? Karena penggunaan internetnya tinggi. Jadi hampir sebagian besar warga negara itu menggunakan internet. Gitu ya. Nah, ini fakta yang pertama. Nah, yang kedua, ini lumayan ya, Indonesia peringkat keempat. Ya, peringkat keempatnya bagus apa enggak nih? Kita lihat ya. Indonesia berada di urutan keempat terkait warga negara yang banyak menghabiskan waktunya itu untuk online. Sehari berapa jam? Sehari 8 jam 51 menit. Ya, luar biasa Bapak sekalian. Warga negara Indonesia dihitung rata-rata sehari 8 jam, sepertiga hidupnya. Betul nggak 8 jam? Sepertiga hidupnya itu digunakan untuk media sosial. Indonesia Bapak-bapak sekalian. Apakah kita Bapak-bapak? Bukan. Tapi anak-anak kita, ibu-ibu juga, ya. Nah, fakta yang ketiga Bapak-bapak sekalian, platform yang paling banyak digunakan di sosial media, ya. Kita coba cek ya. Facebook. Bapak-bapak di sini pada punya Facebook ya? Hampir sebagian besar manggut. Berarti betul ya Facebook ya. Yang kedua, YouTube. Ya, jadi kajian di Al-Furqan udah mulai sedikit gara-gara udah mulai banyak yang YouTube gitu ya. Ngaji di YouTube ya, seperti itu. Nah, apakah baik atau tidak nanti kita lihat. Ya, media sosial itu seperti pisau. Ya, jadi dia baik digunakan jika memang itu efektif. Kita akan nanti lihat ya fakta-fakta positifnya. Nah, yang terakhir Bapak-bapak sekalian, fakta yang menarik yang Bapak-bapak sekalian, media sosial itu mencengangkannya di sini. Kita lihat. Ternyata Bapak-bapak sekalian, konten yang sering diakses sama masyarakat dunia, terutama di Indonesia, lihat Bapak-bapak sekalian. Angka paling besar 13%. Konten apa? Konten adult. Apa tuh adult? Dewasa. Nama lainnya Bapak-bapak sekalian, pornografi.
Pornografi Bapak-bapak sekalian. Ini fakta. Ini survei, ya, survei dari internasional Bapak sekalian. Ya, ternyata apa? Internet, media sosial kebanyakan digunakan itu untuk 13% itu untuk konten-konten pornografi. Gitu ya. Konten pengajian nomor berapa nih? Ya, coba kita lihat. Nomor 2-nya apa Bapak-bapak sekalian? Nomor 2-nya 10% games. Faktanya betul begitu, game. Gitu ya. Saya beli susu kedelai gitu ya. Saya mau beli bang gitu ya. Ternyata abangnya lagi main Mobile Legend. Gitu ya. Lagi main Mobile Legend ya. Abang susu kedelai, Mobile Legend gitu ya. Negara api ingin menyerang kan gitu ya. Seperti itu. Luar biasa sampai ya saya nggak melarang ya Bapak-bapak sekalian. Artinya apa? Sudah terjangkit. Bapak-bapak kalau mau ngecek, wah anak saya mah nggak terjangkit. Coba Pak tanya negara api apa sama anaknya Pak. Pasti dijawab. Ada ngerti Pak anak-anak kita tentang Mobile Legend itu. Seperti itu. Nah, ini tantangan kita ya. Tantangan kita seperti itu. Nah, artinya Bapak-bapak sekalian, kenapa perlu adanya fikih medsos ini? Karena media sosial yang hari ini menyebar, banyak yang digunakannya hanya untuk konten-konten ini. Sedangkan konten-konten pendidikan gitu ya, news and media itu hanya 1% Bapak-bapak sekalian. Hanya 1%. Nah, selanjutnya kita lihat ya, dampak positif ini, dampak positif ya. Pada faktanya media sosial punya dampak positif juga. Ya, kita lihat Bapak sekalian ya, dampak positif dari media sosial ini. Nah, yang pertama Bapak-bapak sekalian, kalau misalnya kita mau lihat, nggak bisa ya, nggak masuk ya. Jadi saya tampilkan di situ Bapak-bapak sekalian, itu ada fotonya. Nah ini, ada yang tahu nggak nih Bapak-bapak sekalian? Fotonya siapa? Siapa? Kang Odek ya. Ini Bapak-bapak udah pada kenal ya, karena wilayah Jawa Barat. Kita lihat Bapak-bapak sekalian, dalam acara forum resmi ya, lagi nunggu acara, apa yang dia lakukan? Nah, kalau Bapak zoom, apa yang dia lakukan nih Bapak-bapak sekalian? Ini lagi baca Quran. Lagi tilawah. Ya, di sampingnya lagi pada baca medsos. Gitu ya. Ya sama juga dia menggunakan gadget. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya medsos itu atau gadget itu juga bisa kita gunakan mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, dalam handphone hari ini ada aplikasi ya Kutubus Sittah. Apa tuh Kutubus Sittah? Kitab ya 6 sunan. Yang hadis-hadis semuanya ada di situ. Cukup kita buka handphone, maka kita udah bisa langsung baca. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada hadis ini nih, hadis Riyadhus Shalihin ya Ustaz ya, buka handphone aja. Cari hadis, ketemu Bapak-bapak sekalian. Di handphone banyak. Seperti itu. Nah, itu dampak positif media sosial. Yang kedua Bapak-bapak sekalian, ya, medsos itu menghubungkan ya lintas negara. Jadi kalau ada anak kita pengen kuliah di Jerman, jangan dilarang, gitu ya. Jangan takut, nanti nggak ketemu lagi. Jangan, motivasi. Gitu. Kenapa? Karena sudah ada medsos Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau kita pengen tahu kondisi beliau bagaimanapun, sudah bisa kita lihat fotonya bagaimana, gitu ya. Bahkan sudah ada fikih-fikih selanjutnya ya. Apakah boleh khitbah dengan media sosial, media Zoom dan seterusnya, itu sudah ada yang mengatur. Nah, medsos ternyata Bapak-bapak sekalian ini juga bisa menguntungkan mereka para pelaku bisnis, ya. Ibu-ibu buat nastar, difoto nastarnya, upload ke dalam status, langsung kan Pak ya, ada yang mesen, mau dong, gitu ya. Jadi medsos itu dampaknya positif banget, seperti itu. Baru cuma moto doang Pak, gitu ya. Jadi ada orang yang kerjanya di Roxy Pak, tahu Roxy? Roxy itu di apa, toko handphone. Dia nggak punya modal, dia nggak punya apa-apa. Pokoknya kerjanya itu cuma moto Pak. Dia foto handphone yang dijual, dia foto sama dia. Dijual, spesifikasi, RAM-nya berapa, harga miring. Dalam waktu 2 jam akan dijual, seperti itu. Akhirnya apa Pak? Banyak yang japri ke dia, mau dong. Padahal handphonenya bukan punya dia, ya, punya orang. Oke, kalau mau transfer ke saya ya, gitu Pak. Kalau mau transfer ke saya, barang langsung saya kirim. Dikirim Pak pakai Gojek sama dia. Nah, jadi medsos itu memudahkan Pak.
Jadi tidak semuanya berdampak negatif. Nah, tapi kita akan melihat dampak negatifnya Pak dari medsos. Ya, berita Okezone Pak. 16 hari siswi SMP hilang. Kenapa? Dibawa kabur teman Facebook. Hari-hari ini grup kita pernah Pak ya dikirim ya, ada anak yang hilang, betul nggak Pak? Ada anak yang hilang, tolong. Kemarin dan seterusnya, ternyata kenalan sama Facebook, janjian hilang. Seperti itu. Ya. Ada fakta lagi yang kedua Bapak sekalian, viral. Anak durhaka jual ibu kandungnya 10.000 Pak di Facebook. Dan itu viral Pak. Itu viral. Seperti itu. Ini dampak negatif Pak dari medsos. Dia saking keselnya sama ibunya karena kata ibunya tukang larang gitu ya. Ibunya sakit-sakitan, akhirnya apa? Sama dia di foto yang mau nih 10.000, saking keselnya dia. Nah, ini Masya Allah Bapak-Bapak sekalian, ini dampak negatif dari medsos. Nah, yang terakhir Bapak-Bapak sekalian ya, ada ibu-ibu yang berantem Pak. Karena apa? Ini cuma karena ngupdate status Pak. Ibu-ibu pengajian Pak, ya ngupdate status dia, gitu ya. Emang dasar gitu ya. Kalau tukang dagang itu jangan serakah, begitu dan seterusnya. Yang dagang tersinggung Pak. Ini jangan-jangan gua nih, ya disamperin tuh Pak akhirnya Pak ibu-ibu itu. Akhirnya dimaki-maki dan seterusnya. Akhirnya berantem Pak. Kenapa Pak? Karena update status. Ya, baik yang update maupun yang melihat updatean baper dua-duanya Pak. Gitu ya. Nah, maka Bapak-bapak sekalian, kita butuh fikih. Ya, kita butuh fikih, kita butuh aturan. Ya, bagaimana kita menggunakan medsos yang baik. Nah, ada istilah netiquette. Gitu ya. Jadi netiquette ini kajiannya banyak nih Pak. Ya, di internet itu ada adab-adabnya. Banyak nih Pak. Kalau Bapak browsing banyak. Gitu ya. Misalnya Pak ya, ini salah satu contoh aja ya, tapi nggak dibahas di sini. Contohnya, ada orang yang tersinggung Pak. Kalau di WhatsApp itu menggunakan hurufnya gede semua Pak. Ya, huruf kapital semua. Assalamualaikum, tanda seru semua gitu ya. Itu tersinggung Pak, ada orang yang kayak gitu. Nah, itu namanya netiquette Pak. Ngirim email, ada orang tersinggung, nggak bakal diterima Pak sama pekerjaan. Kenapa? Karena dia ngirim emailnya, ya alamat emailnya itu sembarangan gitu ya. Misalnya alamat emailnya dia ya, yang ngirim itu nama emailnya itu bocah ganteng sedunia, gitu ya. Kan ada Pak ya, alamat email kan sekarang bisa dinamain. Itu nggak bakal diterima Pak di pekerjaan. Nah, itu namanya netiquette, gitu ya. Itu namanya netiquette. Seperti itu. Kalau ada Bapak punya grup sama grup pimpinan gitu ya. Kalau pimpinan posting, itu adabnya apa Pak? Adabnya merespon Pak. Minimal apa? Kasih jempol Pak. Ya, minimal kasih jempol, kasih mantap, kasih respon gitu ya. Kasih respon, tapi jangan kasih stiker-stiker yang nggak jelas gitu ya. Tohib gitu ya. Barakallah kan gitu ya. Yang bagus-bagus Pak, biar bisa zikir. Ya, jangan stikernya mandra Pak ya. Stikernya mandra jangan gitu ya. Apakah boleh ya? Sebenarnya ya itu boleh-boleh saja, tapi mandranya kalau ngeliat marah apa enggak tuh? Kan gitu ya pertanyaannya. Nah, apa adab-adabnya Pak sekalian? Nah, yang pertama Bapak-bapak sekalian, ya, dalam bermedsos itu kita butuh membagi waktu secara proporsional untuk medsos itu sendiri. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, bagi yang sudah punya anak, mohon maaf Pak, coba dicek handphonenya. Coba dicek handphonenya, dibikin komitmen bersama gitu ya. Jadi menggunakan handphone itu setiap kapan? Ya, komitmen Pak. Ya, Bapak boleh ngecek Kak? Boleh Pak. Bahkan harus ngecek Pak. Kenapa? Karena hari ini gitu ya, anak-anak kita itu kalau nggak dikontrol, konten pornografi itu dekat banget Pak. Dia ngeklik apa aja dapat Pak di Google. Yakin Pak, dapat semuanya. Seperti itu. Makanya Pak, ya anak-anak kita ini udah bagus banget. Nah, maka kita harus atur Pak secara proporsional anak-anak kita, termasuk kita Pak. Ya. Istri pasti marah Pak. Ya, lagi ngomong terus kita megang handphone. Gitu ya. Ada juga Bapak-bapak sekalian gitu ya, cerita ya. Ini katanya cerita fakta gitu ya. Jadi ketika suaminya pulang, ya istrinya lagi asik main medsos gitu ya. Ternyata setelah masuk ke kamar, loh Abi udah pulang ya? Udah dari 3 jam yang lalu nih gitu ya. Ternyata dari 3 jam yang lalu Abinya pulang tapi istrinya nggak menyambut. Nah, ini tidak proporsional Pak, gitu ya. Maka kita butuh ya membagi secara proporsional media sosial itu penggunaannya. Nah, yang kedua Bapak-bapak sekalian, dalam Islam itu setiap perkataan maupun setiap postingan
maupun setiap video itu semuanya dihitung, Pak. Ya. Semuanya dihitung. Artinya, Pak, semuanya dinilai. Gitu ya. Dalam sebuah hadis dikatakan di sini ya, kita melihat ya. Dalam surat Qaf ya, dan apapun yang keluar dari lisan Anda akan dicatat oleh malaikat raqib. Jadi semuanya itu dicatat, Pak. Baik postingan kita maupun yang lainnya. Bapak-bapak sekalian, hari-hari ini di media sosial itu banyak akun anonim, Pak. Apa tuh akun anonim, Pak? Akun yang tidak jelas, Pak. Dia identitasnya tidak jelas, yang penting dia berekspresi. Jadi di medsos berani banget, Pak, kalau ngomong. Tapi aslinya, Pak, ya setelah ditangkap sama polisi, orangnya pendiam. Orangnya ternyata, Pak, broken home, ya, orang tuanya cerai dan seterusnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian gitu ya, semua yang kita posting itu dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus benar-benar memastikan, Pak. Seperti itu. Nah, yang ketiga, Pak, ya, bagaimana kita mengatur supaya medsos ini benar-benar bisa bermanfaat? Maka pastikan, Pak, niatnya itu karena Allah, Pak. Masa medsos pakai niat sih? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, kita mau posting sesuatu, kira-kira ya niat kita itu karena Allah apa bukan nih? Ya, niat kita ternyata bisnis nih. Oh, ternyata niatnya karena Allah juga. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nafkah. Nggak apa-apa, Pak. Seperti itu. Tapi kalau kita niat kita gitu ya, kita ngelihat orang lain nih, Pak ya. Kita ngelihat tetangga kita. Ya. Tetangga kita misalnya berantem. Terus kemudian kita posting. Emang kalau jadi keluarga itu harus sakinah mawaddah warahmah ya, supaya nggak pada berantem di dalam rumah. Nah, apakah itu niatnya baik, Pak? Itu tidak baik, Pak. Gitu ya. Kontennya benar tapi kondisinya tidak tepat. Gitu ya. Kenapa, Kak? Karena dia sedang menyampaikan aib. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya fikihnya itu bagaimana. Nah, jadi pastikan niat kita itu karena Allah. Ya. Kita pengen posting sesuatu, cek bener nggak nih? Gitu ya. Setiap kita kasih komennya bener nggak nih? Akan menyakitkan dia apa enggak? Gitu tuh, Pak. Jadi selalu evaluasi seperti itu. Nah, kemudian setiap pengen copy paste gitu ya, ini beritanya bener apa enggak? Gitu ya. Jadi jangan sampai kita langsung copy paste ya, terus kirim semuanya. Nah, itu bisa menyebabkan banyak sekali dampak-dampak negatif. Nah, setiap buat grup gitu ya, ini pastikan, Pak. Ya, buat grupnya itu buat asik-asikan doang atau yang lainnya. Ya. Beberapa grup misalnya isinya ternyata kontennya kurang bermanfaat. Nah, bagaimana tuh, Pak? Ya, wah, saya takut tersinggung nih dan seterusnya. Di-mute aja, Pak. Grupnya di-mute aja. Ya. Seperti itu. Nggak boleh, nggak apa-apa. Bahkan kalau kita pengen keluar menyampaikan pada adminnya boleh. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Kita pastikan niat kita karena Allah atau bukan, Pak. Ya, memposting di Facebook niat kita karena Allah atau bukan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nah, ketika ada berita yang tadi saya sampaikan, Bapak-bapak sekalian, ini harus cross check dulu. Gitu ya. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi ya, kita diminta untuk fatabayanu. Nah, ternyata ada fikihnya, Pak. Bagaimana kita ketika mendapatkan berita. Ya, jadi ada karakternya itu, berita itu yang pertama ada berita dari pihak yang sering berdusta. Ya. Nah, kemudian ada berita yang dari pihak yang sangat terpercaya. Nah, ada berita yang berasal dari orang fasik, orang yang nggak jelas. Bagaimana kita menyikapinya nih, Pak? Ya, dalam Islam diatur terhadap berita orang yang suka mendusta, maka ini harus ditolak. Gitu ya. Jadi boleh, Pak, kita menolak. Ya, kalau ada orang ya yang sering berbohong tiba-tiba menyampaikan informasi seperti itu ya. Ini kan sama seperti Bapak-bapak sekalian, ada kisah ya. Saat itu istilahnya tuh kisahnya hadisul ifki ya, Ustaz Rahmat ya. Berita bohong. Jadi berita bohong ini, Pak, itu memfitnah Aisyah itu berzina katanya. Ya, sama Sofyan ya, Pak ya. Ustaz ya, kalau tidak salah Sofwan ya. Kalau tidak salah namanya Sofwan. Nah, kemudian, Pak, ini kisah menariknya, Pak ya. Ada suami istri di masa Rasulullah itu ada sahabat yang mendapatkan berita itu.
Ya, ketika malam-malam suami istri ini berdialog. Terus istrinya nanya, ya, istilah bahasa kitanya, "Bi, gimana nih? Ada berita Aisyah berzina." Seperti itu ya. Biasanya Pak, dapat berita kayak gitu, pengennya kita apa Pak? Nyebar, gitu ya Pak ya. Pengennya nyebar, terus pengennya apa? Marah sama Aisyah gitu ya, dan seterusnya. Tapi Bapak sekalian, Sofwan ini bagus banget Pak. Jawabannya Sofwan apa Pak? Bukan ya, jawaban suaminya ya, bukan Sofwan. Jawaban suaminya apa? Dibilang sama suaminya begini, kalau Abi dapat berita seperti itu, dan beritanya adalah Aisyah, orang yang paling banyak menghafal hadis Rasul, orang yang paling mengerti dengan sikap-sikap Rasul gitu ya. Dan suami yang dituduh namanya Sofwan. Sofwan itu orangnya baik banget, terjaga. Nah, maka Abi pastikan berita itu pasti bohong. Gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau ada berita ya kita dapat berita informasi gitu ya mengenai seorang ulama kemarin tentang terorisme ditangkap gitu ya. Itu jangan langsung wah ini benar teroris. Ya, tapi kita cari tahu dulu, Pak. Kita cari tahu dulu. Seperti itu. Ya. Karena apa ya, Bapak-bapak sekalian, ternyata memang jejak digital itu kejam, Pak. Kejam sekali, Pak, jejak digital. Bapak pernah browsing apa, tahun berapa, itu ada, Pak. Ada itu datanya. Seperti itu. Bapak posting apa gitu ya, di mana itu ada, Pak. Seperti itu. Makanya Bapak-bapak mungkin nih, mohon maaf ya, saya ini ingin menguatkan. Baru-baru ini Menteri, kalau tidak salah Menteri PAN ya, Pemberdayaan Aparatur Negara itu ngomong gitu ya. Pokoknya jangan macam-macam istri-istri ASN. Kalau macam-macam suaminya nggak bakal naik, kata dia gitu Pak. Kenapa? Karena memang udah disimpan Pak jejak digitalnya. Jadi jejak digital kita udah disimpan nih Pak semuanya. Tinggal nanti dibuka pas misalnya lagi nyalonin pilkada gitu Pak. Gitu ya. Jadi Pak Heri udah ketahuan nih jejak digitalnya ngapain aja, posting di Facebook atau apa dan seterusnya. Nanti dicangkut-sangkutin tuh. Ya. Nah, itu ada, Pak. Ada yang punya bisnis seperti itu. Gitu ya. Sehingga Bapak-bapak sekalian, kalau ada berita tentang ulama, ya tentang orang baik, ya mendapatkan fitnah gitu ya. Baru-baru ini mohon maaf ya, baru-baru ini misalnya Bapak dapat forwatan ya Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Wah, ini Ustadz Yusuf Mansur nih penipu dan seterusnya. Bapak-bapak sekalian itu jangan nol mentah-mentah Pak. Bahkan kita langsung bilang, wah ini gara-gara dekat sama pemerintah. Jangan Pak. Kenapa? Karena belum tentu. Ya, ternyata beritanya berita lama. Gitu ya. Nah, jadi kita harus proporsional Pak. Jadi kalau ada berita dari orang yang suka berbohong, kalau ada Bapak dapat berita nih Pak dari medianya nggak jelas Pak. Ya, medianya misalnya apa? Bekasi. Oke, nggak pernah Pak di media yang populer Bekasi Oke itu nggak ada, gitu ya. Tapi kalau dia Republika, Kompas, nah itu perlu diperhitungkan seperti itu. Jadi jangan langsung ditangkap atau diambil, gitu ya. Tapi kalau ada berita yang dari orang yang baik, orang soleh ngomong gitu ya, nah maka itu wajib kita percayai. Nah ini kewajiban buat orang-orang soleh ya. Kalau nyebar berita itu jangan sembarangan. Kenapa? Karena bakal dicatut namanya. Oh saya kata ketua DKM nih, misalnya begitu ya. Mohon maaf gitu. Ini saya kata Ustadz Rahmat misalnya seperti itu. Ya, nah itu dicatut-catut gitu ya, seperti itu. Ya, orang-orang soleh itu akan dicatut seperti itu. Nah, yang terakhir harus ditimbang-timbang jika ada beritanya itu dari orang-orang fasik. Jadi jangan langsung di forward. Nah, yang selanjutnya ya santun dalam bermedsos, gitu ya. Bapak-bapak sekalian sebelum muliakan, ya. Jadi jangan kasar Pak, gitu ya. Jangan kasar dimanapun. Di rumah jangan kasar, di medsos pun jangan kasar. Kalau ada orang yang ngomongnya kasar banget gitu ya, maka nggak perlu Pak kita meresponnya, gitu ya. Kalaupun kita mau merespon, maka lakukan dengan bijak Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita merespon dengan kasar pun, kita akan terjebak pada aktivitas yang namanya jidal, debat, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada postingan-postingan tertentu, jangan langsung dimaki, seperti itu. Ya, posting, komen, share, update status, broadcast, gitu ya. Itu semuanya harus bijak.
Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak-bapak sekalian, pikirkan apakah postingan kita itu punya manfaat. Gitu ya. Jadi kita harus cek nih Pak, apakah kita akan memposting sesuatu ini akan ada manfaatnya. Jadi boleh nggak nge-share foto-foto yang lucu-lucu? Boleh saja Pak, nggak apa-apa. Ya, itu buat bikin senyum, nggak ada masalah. Gitu ya. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Daripada yang memang berita-berita yang tidak benar, lebih baik kita men-share berita-berita yang benar. Ya. Oke. Isya jam berapa ya? Oh, 19.23 ya. 19.20 ya. Baik, masih ada 12 menit ya. Nah, yang selanjutnya bedakan antara urusan pribadi ya dan urusan umum. Jadi saring sebelum sharing, Pak. Gitu ya. Saring sebelum sharing. Jadi kalau ada berita ya, berita apapun gitu ya, itu dicek dulu, Pak. Jangan langsung di-forward. Jangan langsung dipercaya. Seperti itu, ya. Nah, makanya memang nanti pentingnya nih Ustadz Nur Hadi dan tim pengurus gitu ya, kita bentuk ya media digital yang terpercaya di Al Furqon gitu ya, atau di Taman Alamanda. Jadi kalau mau berita-berita, lebih baik banyak beritanya dari kita, sehingga orang itu juga mendapatkan informasi-informasi yang benar, yang baik, seperti itu. Jadi kalau yang keluarnya dari Al Furqon bagus nih, misalnya gitu ya. Seperti itu. Daripada kita mencari berita-berita yang memang sebenarnya berita itu berita bodong. Di media sosial itu Pak, ada namanya post-truth Pak. Jadi post-truth itu adalah pasca kebenaran. Jadi maksudnya apa Pak? Orang berbohong sekarang pakai data Pak. Orang berbohong sekarang pakai data. Gitu ya. Data apa misalnya contohnya? Oh, ini data kerennya ya suatu institusi. Ternyata apa? Ternyata itu gambarnya bukan gambar di tempat tersebut, tapi ternyata gambar apa? Gambarnya di luar negeri. Seperti itu. Ya, misalnya baru-baru ini gitu ya. Wah, ini berita banjir, difoto tuh Pak ya. Berita banjir, ternyata banjirnya bukan di tempat yang dimaksud, tapi di tempat lain. Seperti itu. Jadi orang berbohong hari ini Pak, itu juga punya data mereka. Ya. Jadi mereka menyampaikan data, kemudian akhirnya membuat emosi kita terpancing. Seperti itu.